Kita melanjutkan dialog Jurnal Pagi, Pak Ridwan. Ini bagaimana standar operasional prosedur mungkin ya yang harus ditetapkan, karena ini dinamikanya menantang dari kerjasama dengan beberapa negara. Iya. Seperti juga Pak Hikmahanto katakan tadi, kita tidak patut untuk bercuriga dalam kondisi orang mau membantu. Dalam kegiatan riset-riset internasional di laut, biasanya kita selalu bermitra, selalu ada orang Indonesia, periset Indonesia di atas kapal asing, dan juga ada yang disebut security officer. Nah, kalau memang prosedur ini juga memungkinkan untuk diterapkan, ada baiknya juga daripada nanti orang selalu bertanya-tanya mereka melakukan apa saja, kita tahu nggak gitu ya. Takutnya berburuk sangka begitu daripada ya, Pak, berburuk sangka, kalau memang itu mungkin dilakukan, ada baiknya diwacanakan. Kalau memang itu bisa, itu bagus. Yang kedua dari sisi teknologi juga begitu. Katakanlah ada teknologi yang kami belum tahu misalnya, itu akan baik. Berarti kita punya tambahan pengetahuan dari sisi itu. Dan mungkin juga kita bisa melihat bagaimana mereka mengoperasikan peralatan mereka, dan suatu saat kalau kita butuh, ya kita punya kemampuan, minimal kemampuan awal yang sudah kita ketahui. Ada hikmah di balik itu yang bisa kita ambil ini. Baik, Pak Hikmah, kita mengacu pada hukum internasional, adakah legal standing Pak yang baku begitu terkait untuk pengaturan dari kerjasama mengatasi bencana dan lainnya? Ya, kalau yang baku itu pertama adalah kalau misalnya terjadi seperti ini, kendali harus ada di negara di mana terjadi kecelakaan itu. Jadi sekarang ini kita sudah tahu bahwa Indonesia, Basarnas, dan tim DVI itu punya kendali terhadap ini. Yang kedua adalah negara yang membantu harus menghormati dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Artinya mereka tidak bisa begitu saja, gitu ya. Misalnya ambil contoh, mereka kalau yang tim DVI masuk itu tanpa misalnya paspor nggak bisa. Tetapi memang kalau misalnya dalam bentuk kapal-kapal gitu ya, masuk ikut di dalam situ, mungkin permasalahan keimigrasian mereka ini jadi permasalahan, begitu ya. Nah, ini yang harus dilihat, harus dicek gitu ya. Selama pemerintah Indonesia menganggap bahwa mereka diketahui dan apa yang dilakukan itu disetujui oleh pemerintah, menurut saya tidak ada masalah. Ya. Jadi mereka harus menghormati kedaulatan Indonesia. Dan yang terakhir bahwa pekerjaan mereka itu bukan pekerjaan mereka mewakili negara mereka, tetapi ini sebenarnya mewakili kemanusiaan gitu ya. Kita Indonesia pun menjalankan ini juga misinya adalah misi kemanusiaan. Jadi mereka tidak boleh mengatakan bahwa negara saya akan melakukan ini dan melakukan itu tanpa koordinasi. Nah, itu yang standar yang biasanya berlaku kalau misalnya terjadi kecelakaan seperti ini antar negara. Terkait koordinasi ini Pak, ini dengan mereka apa sudah baik terjalin, dan juga kepatuhan yang dilakukan mereka mungkin sangat berkontribusi pada pencarian ini begitu? Observasi saya di lapangan sepintas, kami tidak terlalu banyak berinteraksi dengan mitra-mitra internasional. Satu kali saja ketika Barunajaya 1 menemukan jenazah, karena kami misinya tidak mencari jenazah, kami tidak membawa peralatan untuk mengangkat, tidak membawa kantung jenazah dan lain-lain. Ketika itu ada salah satu kapal perang Malaysia yang berada di sekitar Barunajaya 1, akhirnya kita berkomunikasi dan jenazah tersebut di bawah pengawasan Barunajaya, kapal perang Malaysia datang, mereka mengangkat. Saya kira itu salah satu praktek yang patut kita hargai, bahwa koordinasi di lapangan terjadi dan membawa manfaat bagi misi ini. Dari sisi teknologi, tadi juga terkait dengan personil dan lain-lain, memang belum semua hal bisa kita lakukan sendiri. Jadi artinya memang ketika kita memerlukan dukungan, kita memerlukan bantuan, memang ada tata cara yang bisa diterapkan, ada prosedurnya di Indonesia. Misalnya ketika kita mengoperasikan peralatan itu, ada peralatan yang memang perlu datang bersama operatornya. Ya kita bantu memudahkan mereka, misalnya memberi informasi kepada kepala kantor imigrasi bahwa personil dengan nama A, paspor nomor sekian akan datang dalam rangka membantu SAR AirAsia. Kira-kira seperti itu. Pak Ridwan, ini tadi kita berbicara peralatan kapal dan armada lainnya. Lalu bagaimana dengan kondisi penyelam sendiri ini seperti apa, Pak? Penyelam menurut saya belum bisa diturunkan, karena menyelam di dasar laut, apalagi saya dengar katanya jarak pandang 0, itu artinya sangat keruh, belum bisa diturunkan karena menyulitkan dan juga bisa membahayakan. Urutannya setelah
katakanlah sensor-sensor itu mendeteksi objek yang berupa citra, kemudian kita turunkan ROV yang pada dasarnya membawa kamera bawah air, jadi yang dikirimkan adalah gambar dalam panjang gelombang yang bisa dilihat mata, jadi seperti kita melihat foto biasa. Setelah objek itu kelihatan jelas, lokasinya ada, kedalamannya ada, baru aman bagi penyelam untuk turun. Nah, disitulah saya kira peran penyelam. Dan kalau kita lihat kedalaman air kan sekitar 30 meter. Menurut beberapa ahli penyelam ini masih layak untuk diselami oleh manusia. Itu sesuatu yang mungkin harus disiapkan dengan baik juga, karena tidak mudah. Arus di bawah juga beberapa lokasi cukup cepat, sehingga penyelaman harus dilakukan dengan cukup cermat. Terakhir Bapak ke sana kemarin ini bagaimana result terakhir begitu? Saya pulang hari Minggu. Pada waktu itu memang sudah datang beberapa penyelam, baik penyelam dari TNI dari Indonesia maupun beberapa penyelam dari negara sahabat. Saya lihat beberapa sudah mencoba menyiapkan diri, hanya memang kondisi laut yang belum memungkinkan serta lokasi objek yang belum teridentifikasi dengan baik, sehingga belum ada kegiatan penyelaman yang efektif dilakukan. Baik, kita harus jeda dulu Pak Ridwan, Pak Hikmah. Sesaat lagi tetaplah dalam Dialog Jurnal Pagi.